Gak ada janda, helm pun jadi. Ya awalnya memang kolam ini diperuntukkan untuk janda-janda kembang bosku. Hahaha, asik. Obrolan ini hanya ngelantur aja pastinya. Video lanjutan dari part 4 ini masuk ke part 5 ya. Panjang sekali pokoknya. Nah setelah semuanya rata, ini langsung Mimin lakukan pemolesan resin di tahap yang pertama. Jadi ya resinnya ditimbang dulu ya, ditaker-taker biar nggak berat nanti kalau udah jadi. Ada yang bilang ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo. Hahaha, gua beratan itu bosku. Jadi kita oles dulu resin yang pertama ini secara merata ya, jangan sampai ada bagian yang terlewat. Nah ini Mimin oles tipis-tipis terlebih dahulu ya, jangan sampai nanti meler-meler seperti iler-ilernya Mimin. Nanti kalau sudah selesai proses pemolesan epoxy resin yang pertama, tinggal nunggu kering aja ya, kurang lebih itu 1 kali 24 jam udah keringnya, nggak nyampe 24 jam juga udah kering. Contohnya seperti gigi Mimin aja nih, dari tadi ngoceh bau ya udah kering juga sih, nggak kerasa. Ntar minum dulu. Ngomong-ngomong, kalian yang lagi nonton video ini udah save video ini belum? Dan jangan lupa like ya, dan yang pastinya jangan lupa follow akun Autoglow. Kira-kira kalau kalian gua kasih helm karbon ini kalau udah jadi, kira-kira mau apa enggak? Ayo tulis di kolom komentar. Tulis mau ya sebanyak mungkin, nanti yang kepilih bakalan gua kasih. Nah karena kemarin epoxy resinnya udah kering dan gua amplas sudah rata, ini gua kasih lapisan yang kedua seperti kayak sebelumnya ya. Jadi kita oles-oles itu pelan-pelan aja, kira-kira ada bagian yang masih bolong kita tutul sedikit. Nah jangan sampai ketika ada pori-pori yang belum rata kalian terus lapisi dengan epoxy resin, jadinya makin tebal dan makin tebal. Jadi kalian harus pastikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pelapisan epoxy resin yang selanjutnya, bukan epoxy resin yang sebelumnya itu harus diamplas dan rata terlebih dahulu ya. Pastinya nantinya nggak terlalu banyak epoxy resin yang menempel, jadinya makin berat. Jadi pastiin untuk molesin epoxy resinnya tipis setipis mungkin. Nah setelah selesai kita lakukan pengeringan lagi, dan setelah kering lanjut ke proses pengamplasan. Jadi setiap langkah tahap pelapisan setelah kering itu harus diamplas sebelum melakukan langkah pemolesan berikutnya. Tujuan setiap kali pelapisan itu agar permukaannya rata, bagian pori-pori yang kosong agar tertutupi. So harus sabar ya untuk melakukan pengerjaan karbon ini, jadi nggak bisa terburu-buru. Dan buat kalian mau tanya-tanya soal pengarbonan, kalian langsung aja ditulis di kolom komentar ya, atau bisa langsung WhatsApp Mimin. Nah yang belum tahu Autoglow itu ada di mana, kita beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon bos. Jadi kalau kalian ada di kota Cirebon atau lagi lewat atau sedang lagi jalan-jalan, jangan lupa mampir ke Autoglow ya. Dan tahap berikutnya ini Mimin amplas menggunakan mesin orbital sander ya. Ya tujuannya nggak lain ya, supaya lebih ringan pekerjaannya. Tapi jika kalian menggunakan mesin seperti ini harus benar-benar ekstra hati-hati dan tidak boleh terlalu ditekan ya, harus mengambang supaya bagian karbonnya tidak terpapas. Nah ini dia hasilnya setelah diamplas. Nah langsung aja deh kita masuk ke tahap pemolesan epoxy resin yang ketiga. Kan masih kelihatan tuh bagian yang putih dan yang hitam. Nah yang hitam itu berarti bagian yang belum rata. Jika dipaksa diamplas nantinya malah rusak, makanya kita lapisi epoxy resin lagi, dan pelapisannya pun harus tipis-tipis, nggak boleh tebal ya. Jangan main siram, apalagi disiram-siram. Bahaya. Untuk menghilangkan gelembung udara ini Mimin menggunakan hot gun, bisa juga menggunakan top gas ya, menggunakan api seperti itu. Dan ini udah selesai dan ini dia nih hasilnya. Wow kerennya sudah menyala abangku. Tahapan selanjutnya masih panjang, jangan lupa lanjut ke part 6.